sehingga kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Engkau boleh pakai bibir lidah hamba-Mu untuk dijadikan sebagai penyambung lidahmu di pagi hari. Setan tidak pernah tinggal diam untuk merampas benih firman ilahi yang akan ditaburkan. Dia berusaha mencuri dari hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami. Dia akan berusaha ganggu kami. Dia akan suka memberikan roh pemberontakan, roh penolakan akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan setan ini bisa bentuk apapun yang coba-coba mencuri berkat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak keluar dari gereja ini. Darah Yesus berkuasa. Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kita semua yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Ayo silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, mari saudara, kita akan buka firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau sudah dapat, kita baca berbalas-balasan ya. Saya akan bacakan ayat yang genap dan saudara bisa bacakan ayat yang ganjil. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan berikan tema khotbah kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pertandingan iman. Haleluya. Saudara, seorang peserta pertandingan, bagaimana caranya supaya dia itu bisa menang di dalam pertandingan? Sudah pasti orang itu dia akan berusaha berlatih. Dia berlatih dengan berbagai macam cara, saudara. Bagaimana caranya supaya dia itu bisa menang dan bisa memperoleh hadiah. Walaupun mungkin pesertanya ada 20 orang, 100 orang, 1000 orang. Tetapi saudara, yang mendapatkan juara satu itu cuma 1 orang. Jadi melalui tema yang saya ambil itu adalah pertandingan iman. Tidak mungkin saudara, saya seorang petinju. Saya petinju tapi saya berlatihnya bola kaki. Kira-kira cocok gak boleh sampai? Bola sampai. Saya besok mau bertanding tinju tapi saya latihannya bola kaki. Itu cocok gak? Gak cocok. Otomatis saudara, karena besok saya akan berlatih tinju, tentu saja saya akan berusaha membuat supaya tubuh saya ini kekal. Saya harus berlatih saudara dengan berbagai macam cara, supaya ketika besok hari saya bertanding, kalau saya sudah berusaha berjuang, saya pasti akan menang. Karena saya sudah berusaha.
Demikian juga dengan iman kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertanding. Timbul pertanyaan, sebenarnya siapa lawan kita? Bapak Fritz, siapa lawan kita? Mantap. Pintar, buka dulu ayatnya. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat yang ke-8. 1 Korintus 5, 1 Petrus ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Saudara lihat ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terus ayat kedua. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Saudara, seringkali kita kalah bertanding dengan setan. Betul nggak Mama Mira? Setiap hari Minggu kita ke gereja, kita beribadah dengan firman. Tetapi saudara, kenapa seringkali kita kalah melawan tipu muslihat setan? Kita sudah berusaha, contoh aja ya. Saya lagi berpuasa, tiba-tiba saya berdoa, Tuhan, hari ini saya mau jaga hati saya. Saya tidak mau marah, saya tidak mau emosi, pokoknya saya mau jaga kekudusan. Tiba-tiba datang suamiku. Ini mulai berperang, ini saya baru habis berdoa loh. Situlah saya mulai berperang. Datang suamiku. Ma, kenapa ini begini? Aduh Tuhan, tolong hatiku ini jangan sampai saya marah. Saya sudah bilang ini tak boleh begini. Tambah lagi dia getar. Kamu saudara, minta ampun lah. Kalah, betul nggak? Kalah. Itulah manusia. Ya toh. Sudah berulang kali saudara, saya lagi berdoa. Pokoknya hanya firman Tuhan bilang musuh utama orang seisi rumah. Betul nggak Bu? Orang seisi rumah, doa minta ampun. Saya ini mau berperang ini. Kenapa saya kalah terus dengan setan? Saya lagi berdoa, Tuhan tolong saya, kali ini lagi saya mau berusaha, mau berjuang. Tapi kalau saya tidak berdoa begitu, suamiku adem-adem aja. Halo sayang, biasanya panggil sayang saudara. Tapi kalau sudah marah, sayangnya hilang. Haleluya, begitu. Tiba-tiba datang dia. Ma, ini kok sepertinya ini sudah berubah lagi barang ini. Aduh, apalagi ini Tuhan. Saya sudah bilang kalau letakkan barang jangan begini peletakannya. Setan bilang begini, lempar aja, lempar sama ini aja, lempar. Tuhan, jangan. Lempar aja. Minta ampun, Tuhan jangan. Menang saya tidak lempar. Kalau saya lempar kalah lagi, betul nggak Bu? Kalah saudara, kalah. Nah, itulah setan. Makanya firman Tuhan bilang, lawan kita ini bukan suami, bukan istri, bukan orang saudara, tetapi lawan kita adalah setan, adalah iblis yang berjalan ke sana kemari mencari mangsa yang patut ditelannya. Ingat baik, musuh kita bukan manusia. Amin. Tapi setanlah yang menaruh kebencian dalam otak kita. Betul nggak? Hati-hati menyimpan dendam kepahitan terhadap orang. Amin. Itu bisa membuat penyakit. Karena firman Tuhan yang katakan, jikalau engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Walaupun kita berdoa Tuhan, tapi kita masih simpan dendam di sana. Tuhan tidak jawab. Haleluya. Makanya saya berusaha berdamai dengan semua orang.
Tuhan, saya ini hamba Tuhan, jangan sampai saya tidak jadi teladan. Ya kan? Karena firman Tuhan bilang di ayat terakhir, Rasul Paulus katakan, Tuhan, jangan sampai aku mengajar, tapi aku sendiri yang ditolak oleh Tuhan. Iya toh? Tuhan, aku kan sudah menyembuhkan orang sakit, aku membangkitkan orang mati, aku berdoa orang sembuh. Tuhan bilang, hanya daripadaku engkau pembuat kejahatan. Iya toh? Jangan sampai aku yang ditolak. Itu coba baca dulu ayat terakhir. Ya, coba bacakan. Coba bacakan ayat terakhir. Coba Ibu baca ayat terakhir. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sebelumnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itulah yang saya takutkan selama ini. Ya, saudara tahu setiap hari saya doakan apa? Saya doakan diri saya dulu. Amin. Tuhan, jangan sampai Tuhan. Ya. Jangan sampai sudah ada ribuan orang mungkin saya menangkan, tetapi pada akhirnya Tuhan bilang, engkau tidak layak. Kenapa? Engkau masih dendam, engkau masih kepahitan, engkau masih begini dan begini. Engkau ditolak oleh Tuhan. Iya toh? Takut. Makanya Rasul Paulus katakan begini, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Kadang-kadang kita tidak sadari apa yang kita lakukan. Betul nggak? Kita nggak sadari, saudara. Makanya saya tidak mau dulu mendoakan orang lain berubah. Saya dulu yang saya doakan setiap hari. Karena perubahan itu dimulai dari mana? Dari diri sendiri. Baru orang ikut kita. Betul nggak? Harus saya doakan dan saya peduli setiap hari. Saya berdoa. Hari-hari saya menangis. Saya menangis cuma doakan diri saya aja. Meskipun peperangan tetap ada di sekitar. Tapi itulah setan. Karena firman Tuhan bilang lawan kita bukan manusia. Tapi lawan kita itu adalah iblis. Yang berjalan ke sana kemari mencari apa? Mencari manusia yang patut ditelan. Karena yang akan iblis telan, yang akan iblis tembak itu apa? Kelemahan kita, kekurangan kita. Betul nggak? Iblis sudah tahu. Oh, ini orang ini dia mudah sekali jatuh di perzinahan. Dia kirim perempuan-perempuan cantik. Setan kan licik. Dia tahu, oh ini kalau lihat perempuan cepat sekali dia tergoda. Nanti ku kirim dia. Dia tidak tahu perempuan itu dikirim oleh setan. Iya toh? Untuk apa? Menjatuhkan. Kalau kita tidak kuat iman, selesai. Jatuh. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dengar, ya. Kalau belum kuat iman, jangan berdiri di situ. Sudah tahu-tahu ada semut, aduh semut, lari begini, bukan berdiri di semut, ya digigit, ya kan? Sudah tahu-tahu ada semut, aduh Tuhan ini semut ini, tolonglah. Bukannya dia keluar, dia tetap berdiri di situ. Seharusnya pada semut dia berlari begini, betul nggak? Iya, itu saudara, ya, yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Ada banyak hal memang yang Tuhan ingatkan supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Dan doakan kami saudara, doakan kami sebagai hamba Tuhan. Karena kami juga manusia biasa seperti saudara. Ya, ini masih daging saudara ya. Doakan kami, jangan saudara cuma minta doa kami. Kami juga butuh doa jemaat. Ya toh? Saudara, minggu lalu saya lagi doa puasa. Saya sungguh-sungguh saya menangis. Sungguh-sungguh dengan Tuhan karena ada banyak sekali saudara masalah-masalah yang terjadi di sekitar saya. Saya doakan satu-satu saudara jemaat. Tiba-tiba saya tutup puasa kira-kira jam 12 malam. Ada yang ketuk pintu rumah. Ibu pendeta. Wih, siapa ini tengah malam kok ketuk-ketuk pintu? Dalam hati saya, jangan ini orang jahat kan tengah malam. Suamiku kan ada di sini. Dia ketuk terus, saya tidak mau buka. Ketuk terus. Ibu pendeta. Aduh, terpaksa saya buka. Saya berdoa dulu, saya buka. Kenapa Pak? Kenapa? Ternyata yang datang siapa? Pemimpin orang Katolik. Dia katanya diangkat jadi pemimpin Katolik di KSM ya. Ibu pendeta minta tolong, Ibu pendeta. Kami kan baru ada merayakan ulang tahun di keluarga ibu ini.
Nah, sekarang kan lagi ada rame-rame di rumahnya. Nah, sementara itu Bu, kami lagi minum anggur ini ya, istilahnya mabukan. Minum-minum, tiba-tiba anak yang berulang tahun langsung keselip dengan anggur. Nafasnya sudah satu-satu. Gitu kan? Gitu. Aduh. Saya bilang begini sama bapak itu. Pak, makanya itu Pak. Sekarang saya kasih pertanyaan sama bapak ya. Kira-kira Pak, bagus enggak? Ada merayakan ucapan syukur. Tuhan berkati kami. Tapi ujung-ujungnya diakhiri dengan apa? Minum mabuk. Apakah itu tidak menghina Tuhan? Betul enggak Bu? Sudah rayakan ucapan syukur. Aduh Tuhan terima kasih. Ujung-ujungnya aduh, lebih baik saudara nggak usah. Lebih baik jangan panggil nama Tuhan kok ada mabukan di situ. Itu menghina Tuhan. Nggak diterima doa kita. Buktinya rayakan ulang tahun langsung mau mati kan? Akhirnya saya pergi. Saya bilang, Pak, tapi si Grace-nya lagi tidur. Terpaksa Grace kukuncikan dari kamar. Dia kan lagi tidur nyenyak. Tinggal sendirian di rumah. Saya pergi. Saudara tahu, sampai di rumah itu banyak sekali orang di situ. Orang-orang yang lagi beribadah kan. Udah jam 12, mereka sudah selesai ibadah tapi masih minum-minum, mabuk-mabuk lah di situ. Saya masuk ke kamar, orang tuanya sudah nangis-nangis. Saudara tahu, pas saya raba begini, anak itu punya nadi, sudah tidak ada nyawa. Aduh, saya ketakutan. Tuhan, jangan sampai saya difitnah di sini. Di sini banyak orang-orang yang Tuhan lihat aja hidup mereka. Tuhan, jangan bikin malu. Kalau saudara mau bukti ini Nani jadi saksi, karena Nani waktu itu saya panggil. Tanya sama Nani. Saya raba, saya cari-cari dia punya nadi, sudah tidak ada. Dia sudah begini, sudah kaku, ini sudah pucat. Mamanya sudah nangis-nangis. Nah, jangan kita tinggal mama, nak. Nah, jangan kita tinggal, nak. Sudah gitu-gitu mamanya kan. Saya bilang, Tuhan, kali ini aja saya mohon. Tolong belalah saya. Ini banyak sekali orang yang memang mereka mengenal Engkau, tapi mereka belum terlalu yakin dengan Engkau. Lihat aja hidup mereka bukan di situ kan, habis ibadah. Kali ini aja Tuhan, saya berbahasa roh. 1 jam saya berdoa, tetap aja anak itu sudah kaku. Saya berbahasa roh lagi dalam hati. Saya berbahasa roh, saya kontak dengan Tuhan. Saya berdoa dalam hati. Tuhan, saya mohon Tuhan, saya mohon ini aja Tuhan. Mamanya sudah menangis, Tuhan, saya mohon. Akhirnya saya bilang begini sama keluarga. Bu, ambilkan saya gitar. Cari-cari gitar nggak ada. Ya sudah, ayo kita menyanyi. Saya menyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Saya ulang kali menyanyi. Tetap ada itu kaku. Tuhan, dengan bagaimana cara lagi? Nanti kalau dia nggak sembuh, dia bilang, oh pendeta ini nggak benar. Dalam hatiku saudara ya, itu dalam hatiku saja. Tiba-tiba saya bilang begini. Mamanya sudah nangis-nangis. Saya bilang, Bu, diam ya. Ibu mau lihat mujizat. Saya saudara tanpa sadar saya marahin ibu itu. Saya nggak sadar. Tiba-tiba saya gertak aja dia. Bu, jangan nangis. Ibu mau lihat nggak mujizat Tuhan? Kalau mau lihat mujizat Tuhan jangan nangis. Berdoa sepakat dengan saya. Gitu kan. Langsung saya gertak. Tapi saya tahu itu mungkin Roh Kudus mungkin ya. Karena Roh Kudus kadang-kala begitu nggak bisa diselamatkan oleh otak manusia. Saudara tahu, waktu saya gertak ibu itu saya pegang kepalanya. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tidak mungkin mempermalukan saya di depan banyak orang ini. Engkau tidak mungkin permalukan saya di depan banyak orang ini. Satu aja yang saya minta Tuhan, tolong kembalikan nafasnya, kembalikan nyawanya. Tiba-tiba anak itu begini, terbuka matanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tanya sama Nani. Akhirnya saya bilang begini sama yang pemimpin Katolik. Saya bilang begini, Pak, makanya dengar ya, lain kali jangan panggil saya berdoa kalau kalian panggil saya cuma karena kesembuhan. Saya tidak mau. Kalau kalian cari saya karena kalian ingin mencari Tuhan sungguh-sungguh boleh. Tapi kalau karena cari kesembuhan habis sembuh tenggelam, nggak usah panggil saya. Saya bilang sama yang pemimpinnya. Terus saya kasih tahu sama dia. Sebenarnya Pak, jujur ya, saya datang, anak itu sudah tidak ada nyawa. Saya raba dan dia sudah tidak ada. Betul Mama Pendeta, saya juga sudah raba. Dia sudah tidak ada nyawa, makanya saya pergi panggil Mama Pendeta. Loh, kamu sudah tahu-tahu dia sudah tidak ada nyawa, panggil saya, mau jebak saya kan?
saudara. Dia sudah tahu katanya dia sudah ada lagi. Nah, akhirnya ya sudahlah Pak. Ini aja yang saya ingatkan sama Bapak. Saya tidak mau Bapak datang panggil saya kalau karena cari kesembuhan. Saya tidak mau. Kalau karena Bapak cari Yesus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, isi ini hati dengan firman, itu saya mau. Tapi kalau cuma sekedar cari berkat, cari sembuh, jangan panggil saya. Haleluya. Kira-kira saya benar atau tidak? Benar tidak? Ibu Resanti benar? Benar. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin sembuh. Amin. Jangan cari Tuhan cuma karena kita ingin diberkati. Jangan. Carilah hati Tuhan dan kuasanya. Karena kuasa Tuhan itu bukan saja dia kasih cuma kepada pendeta, tidak, kepada semua orang. Karena dia bilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Haleluya. Makanya saudara, Alkitab katakan begini. Coba kita buka dulu. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-17. 1 Petrus 4. Coba Ibu Non coba bacakan. Ayat 17. Ayatnya yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara perhatikan baik-baik ini ya. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman itu dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Saudara, yang pertama-tama Tuhan akan hakimi, bukan orang di luar sana yang tidak gereja. Saudara dan saya lah yang pertama-tama akan dihakimi oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan akan hakimi saudara. Ya. Tuhan akan uji, Tuhan akan murni. Persoalan demi persoalan akan datang sini berganti. Tetapi saudara, ketika proses itu datang, mau nggak kita tetap bertahan di dalam Tuhan atau kita tenggelam meninggalkan hari-hari ibadah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan? Haleluya. Saudara, terkadang setan itu licik. Saya kasih contoh aja begini, singkat. Mama Santi, dia datang curhat sama saya. Contoh aja, ini contoh ya. Bu pendeta tahu nggak? Ini Resanti ini Bu begini. Ini contoh ya. Resanti ini Bu begini Bu. Aduh, nah sudah. Saya diam aja. Mungkin saya kasih solusi. Tiba-tiba, pas Mama Santi lihat saya lagi ngobrol dengan Resanti, setan bilang begini. Oh, itu kan Bu pendeta pasti sudah bilang sama dia. Nih, kamu lihat kan? Betul nggak? Setan itu bisa taruh kecurigaan dalam otak kita, padahal kita nggak pernah ngomong, iya kan? Karena kan dia habis curhat sama saya, betul nggak? Di saat saya ngomong dengan itu, setan kocok dia punya otak. Lihat, Ibu pendeta lagi ngomong dengan dia. Setan yang kocok bukan orang. Lihat nih, kamu lihat aja dia. Itu mereka pasti cita-cita saya. Lihat aja. Itu seperti itu. Itulah permainan setan. Haleluya. Makanya saudara, firman Tuhan bilang, pikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya orangnya beda. Kalau saya melihat orang melakukan kesalahan, saya lebih baik saya tegur secara nyata. Saya tidak pernah main belakang. Karena Alkitab yang bilang, tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Itu daripada saya pura-pura baik di depan orang, tapi ternyata saya jelekin dia. Nggak bisa saya begitu. Lebih baik saya tegur secara nyata. Orang mencuriga terhadap saya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah lakukan bagian saya sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita harus punya senjata, ya, senjata iman. Jangan dikit-dikit, aduh ini setan Pak, padahal kita pedaging yang muncul. Dikit-dikit kita salahkan setan. Akhirnya setan mau begini, Tuhan, kita mau berubah aja jadi manusia. Manusia dia yang salah, dikit-dikit dia salahkan saya, dikit-dikit salahkan saya. Padahal dia yang mau.
itu. Karena firman Tuhan bilang, dosa itu datang dari mana? Keinginan kita. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apabila dosa itu kita buahi. Artinya kita sudah ingin, kita ambil. Artinya kita sudah membuahi kan. Tapi kalau kita ingin tapi kita masih berusaha, aduh jangan. Nah, itu yang tidak mendatangkan maut buat kita. Amin. Jadi harus pakai perlengkapan senjata Allah. Jangan setan terus yang menang. Ya, sudah hari-hari kita dengar firman, kok kalah-kalah terus. Wah, minta ampun, nggak pernah saya menang. Ya, tetap saudara. Tuhan berikan saya kesabaran. Tuhan tolong. Walaupun sudah emosi, Tuhan tahan aja. Dan itu ini menjadi besar mungkin. Oh, tahan aja. Yang penting jangan sampai kita emosi, ya kan? Itu aja. Yang memang berat. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, saudara dan saya tidak mampu kalau tanpa Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, hanya Roh Kuduslah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dialah yang akan memberikan kemampuan bagi kita, menginsafkan kita dari dunia akan dosa. Amin. Haleluya. Mau menang? Oh, cuma 2 orang yang amin. Mau menang? Belum serentak. Mau menang? Nah, Pak Idol mau menang? Ini Pak Nus sudah tenggelam selama berapa bulan? 5 bulan. Saya di musuh tidak pernah lihat. Saya bilang, ini Nus ini rajin sekali kok. Sudah tenggelam. Oh, paling setan sudah bisik. Nus, gini Nus. Nah, akhirnya tenggelam. Jangan tersinggung Nus ya. Saya memang berkhotbah begitu. Open, jadi jangan saudara marah. Saya bukan saya menyinggung, tidak. Saya tidak pernah ada keinginan untuk menyinggung. Saya cuma menjelaskan firman Tuhan supaya setan jangan menang terus. Masa kita kalah terus? Hari-hari gereja masa kalah terus? Ya toh, harus kita yang lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Haleluya.